Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengulas jawaban dari tugas UTS Ekonomi Internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohmatun Nadiroh dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4A STKIP PGRI Tulungagung. Saya di sini akan mengulas jawaban dari tugas UTS Ekonomi Internasional yang diampu oleh dosen Dr. Nafi Umurul Hadi SE MSI. Terkait dengan COVID-19, apa yang berubah dari pasar Indonesia dan internasional dari aspek perilaku produsen dan perilaku konsumen? Virus COVID-19 adalah virus yang saat ini menyerang di berbagai negara. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Dampaknya sangat besar, terutama pada perekonomian. Pada bulan Maret 2020 awal, Indonesia menghadapi pandemi virus corona yang mulai masuk di Indonesia. Tentunya, dengan masuknya pertama kali virus ini di Indonesia, akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Yang paling terasa adalah dampak dari perekonomian. Perubahan yang terjadi di pasar Indonesia. Dari aspek perilaku konsumen, mengalami perubahan sejak adanya virus ini. Rempah-rempah seperti jahe merah, temulawak, kunyit menjadi sesuatu yang dicari oleh konsumen. Karena rempah-rempah dipercaya mencegah virus corona karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Karena akibat naiknya permintaan barang tersebut, mengubah perilaku produsen yaitu menaikkan harga rempah-rempah di pasar yang sebelumnya per kilo hanya Rp20.000 menjadi Rp80.000. Perubahan yang terjadi pada pasar internasional. Cina merupakan negara eksportir terbesar dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina dan merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia, yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina. Padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Hal ini sangat berdampak pada Indonesia, karena Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, elektronik, komputer, dan furnitur. Apa saja yang akan Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dalam situasi tersebut? Jika saya adalah seorang bisnis waralaba dan saya mempunyai sebuah gerai dan beberapa karyawan, saya akan melakukan beberapa hal agar bisnis saya tetap berjalan saat kondisi seperti ini. Yang pertama adalah keuangan. Harus dipastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki aman selama 3 bulan mendatang. Misalnya, dana tersebut harus cukup hingga bulan Mei jika dihitung sejak bulan Maret, sebab pemerintah lewat gugus tugas COVID-19 telah menetapkan masa tanggap darurat sampai 29 Mei 2020. Melakukan pengeluaran dengan bijak. Biaya-biaya yang penting harus didahulukan. Hal yang tidak kalah penting yaitu
mengontrol biaya bahan baku. Sebab saat terjadi krisis, harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan. Yang kedua, keamanan pelanggan. Keselamatan jadi hal yang pertama yang perlu diperhatikan. Pastikan keselamatan pelanggan dengan standar gerai yang bersih dan aman. Contohnya dengan pengecekan suhu terhadap pelanggan yang akan masuk, menyiapkan hand sanitizer, dan area cuci tangan. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu dengan memberikan edukasi kepada karyawan agar tidak panik dengan cara mengikuti social distancing yang ditetapkan pemerintah dan menyediakan masker untuk para karyawan yang bekerja. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada penuturan kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada kritik dan saran, tolong tulis komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.